Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sister King Yue mencarimu untuk waktu yang sangat lama setelah kamu diusir oleh Sister Qianying. Bagaimanapun, teleportasi Void Illusion Stone sepenuhnya acak. Dia takut kamu akan jatuh ke tangan musuhmu. Setelah 8 hingga 10 jam pencarian tanpa hasil, dia akhirnya menyerah untuk sementara dan berteleportasi ke Blue Pole Star menggunakan World Piercer. Dia pertama-tama memindahkan bintang kutub biru dari timur wilayah ilahi timur ke selatan wilayah ilahi selatan, kemudian memindahkan bintang air langit dari selatan wilayah ilahi selatan ke tempat bintang kutub biru dulu berada. Teleportasi skala planet yang ajaib hampir menghabiskan seluruh kekuatan Sister King Yue, membuatnya mustahil untuk terus mencarimu. Karena tidak punya pilihan, dia berteleportasi kembali ke alam Dewa Bulan untuk memulihkan diri. Namun, dia tidak beristirahat lama sebelum Kaisar Dewa Surga Abadi mengumumkan keberadaan bintang kutub biru. Sui Meiyin mendengus lagi sebelum menambahkan, "Kau tahu apa yang terjadi setelah itu, kakak Yun Ce?" Yun Ce menghela napas ringan. Ya, dia tahu semua yang terjadi setelahnya karena dia mengalaminya secara pribadi, namun dia juga tidak tahu apa-apa sama sekali. Sui Meiyin melanjutkan, hari yang menentukan itu sepertinya terjadi secara alami, tetapi sebagian besar rencana Sister King Yue tersembunyi di antara mereka. Dia tahu bahwa Anda akan bergegas ke Blue Pole Star segera setelah Anda mendengar bahwa bintang itu dikepung. Dia tahu kamu akan sampai di sana dalam waktu sesingkat mungkin meskipun kamu tahu kamu tidak akan selamat dari apa yang menunggumu. Kamu juga membawa istana surgawi bulan hilang yang dia berikan padamu saat itu. Sekali lagi, dia tahu pasti bahwa Anda akan menggunakannya. Oleh karena itu, Sister King Yue membawa Dewa Bulan tercepat dari alam Dewa Bulan Emas Yue Wuji bersamanya dan bergegas mendekat. Kemudian, dia menggunakan status uniknya untuk membujuk para Kaisar Dewa agar menyerahkan kendali atasmu kepada siapapun yang menangkapmu terlebih dahulu. Seperti yang diduga, kamu segera muncul di Vanishing Moon Celestial Palace. Karena Sister King Yue adalah Kaisar Dewa Bulan, dia dengan mudah merebut kendali atas struktur itu darimu. Saat kamu tidak berdaya, Yue Wuji menangkapmu lebih cepat dari siapapun seperti yang direncanakan Sister King Yue. Setelah itu, dia menghancurkan bintang kutub biru di depanmu. Itu tidak benar. Apa yang dia hancurkan adalah kelemahan, kelembutan hati, keterikatan, kenaifan, kebaikan, keraguan dan kerinduan Yun Ce. Dia telah menyelamatkan seluruh Blue Pole Star tanpa memberi tahu siapapun tentang hal itu. Setelah itu, dia mencoba mengeksekusi kamu seperti yang pertama kali, kata Sui Meiyin pelan. Dia ingin seluruh dunia mengira kamu sudah mati padahal kamu benar-benar diteleportasi ke tempat lain. Faktanya, dia memutuskan untuk memindahkanmu langsung ke wilayah ilahi utara yang jauh kali ini. Kamu akan tahu bahwa dia benar-benar menyelamatkanmu setelah kamu muncul di wilayah ilahi utara dengan selamat, tapi itu tidak akan cukup untuk menghilangkan kebencianmu padanya karena telah menghancurkan planet asalmu. Dengan hanya dendam yang tersisa di dalam dirimu, dia yakin kamu akan berevolusi dan tumbuh secepat mungkin. Semuanya berjalan persis seperti yang diharapkan Sister King Yue, namun sekali lagi, Mu Xuanyin akhirnya berhasil memecahkan penyembunyiannya dan menikam Xia King Yue tepat sebelum perbuatannya dilakukan. Dia akhirnya melarikan diri, tetapi akibatnya Mu Xuanyin binasa. Apakah ini takdir? Xia King Yue bergumam sambil menghela nafas ketika dia menurunkan pedang ilahi tiang ungu tanpa daya,
dan sisa-sisa panas dari bintang kutub biru menyinari wajahnya. Setelah itu, Sister King Yue melakukan banyak hal secara rahasia sambil menunggu hari Anda kembali ke alam dewa. Juga, Mei Yin, Yun Ce akhirnya memecah keheningannya karena dia tidak bisa lagi menahan keinginan membara untuk menanyakan pertanyaan itu. Sebelum itu, beritahu aku mengapa dia tidak mau menceritakan semuanya padaku setelah dia kembali. Kenapa dia memilih untuk memaksakan segalanya padamu? Dia menatap mata Sui Meiyin dengan keinginan yang kuat. Namun, Sui Meiyin melakukan hal yang tidak terpikirkan dan menggelengkan kepalanya. Seolah ingin memastikan bahwa dia tidak berhalusinasi, dia bergumam dengan suara tak berdaya, "Aku tidak tahu." "Kamu tidak tahu?" Pupil mata Yun Ce membesar, dan suaranya menjadi tidak sabar lagi. "Apa maksudmu kamu tidak tahu? Kamu bilang dia menceritakan semuanya padamu." Sui Meiyin hanya menggelengkan kepalanya lagi. Dia dan Xia King Yue cukup sering bertemu satu sama lain selama berada di penjara bulan. Dia mengetahui seluruh kebenaran jauh lebih awal dari Yun Ce, itulah sebabnya pertanyaan terkutuk yang tidak akan pernah terjawab telah menyiksanya selama ini. Di tingkat paling bawah penjara bulan di alam dewa bulan, Xia King Yue meletakkan penusuk dunia di tangannya sehingga dia bisa memupuk roh tertidur dengan jiwa tahan karat ilahi miliknya. "Aku tahu aku bersikap sangat egois. Saya tahu saya menanyakan sesuatu yang sangat kejam kepada Anda, tetapi Anda adalah satu-satunya orang di dunia ini yang dapat saya tanyakan hal ini. Saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti sama sekali." Dia menggelengkan kepalanya dengan bingung. "Jika kamu begitu yakin dia akan kembali dan menjadi Raja Primal Chaos yang sebenarnya, kenapa kamu tidak menceritakan semuanya secara langsung saat kamu melihatnya? Saya tidak mengerti mengapa Anda ingin saya memberitahu dia bahwa semuanya adalah perbuatan saya, sebenarnya tidak. Itu karena aku ingin dia membenciku sedalam saat aku menghancurkan bintang kutub biru di hadapannya," jawab Xia King Yue dengan tenang. Matanya tampak setenang sepasang bulan. "Hanya dengan membenciku dia akan mengingatku sebagai wanita keji dan kejam yang menghancurkan planet asalnya, bukan istrinya. Hanya dengan begitu aku tidak akan menjadi penyesalan abadi yang akan menghantuinya selamanya setelah aku mati." "Mati?" Dia menggelengkan kepalanya lagi. "Kamu adalah Kaisar Dewa Bulan. Anda berdua sangat cerdas dan kuat. Bagaimana kamu bisa mati? Siapa yang bahkan bisa membunuhmu?" Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu katakan." "Saya tidak bisa membuat Anda mengerti," kata Xia King Yue pelan. "Yang bisa saya katakan hanyalah ada banyak hal di dunia ini yang tidak akan pernah bisa dibantah. Saat dia naik ke puncak, kematian akan menjadi pilihan dan akhir terbaikku." Dia menggelengkan kepalanya lagi. Bagaimana tidak ketika dia masih tidak mengerti satu kata pun dari apa yang dia dengar? "Kamu sangat mencintainya, Mei Yin. Kamu tidak ingin dia menghabiskan sisa hidupnya menyesali kepergianku, bukan? Saya akan mati sebagai orang jahat, dan dia akan membalas dendam dan semua hal yang dia pikir telah hilang, tidak ada akhir yang lebih baik dari ini. Kami adalah suami istri, dan saya berani mengatakan bahwa saya telah memenuhi tanggung jawab sebagai istri dengan kemampuan terbaik saya. Aku telah berbuat salah padamu, tapi aku minta maaf karena aku tidak akan bisa membalas budimu dalam hidup ini. Mungkin di kehidupan selanjutnya." Kehidupan selanjutnya, suara Xia King Yue tiba-tiba berhenti, dan dia terus mengulangi 3 kata ini dengan mata sedih dan tidak fokus. Setelah itu, koneksi jiwa perlahan muncul antara Divine Stainless Soul milik Sui Meiyin dan World Piercer.
Dia bisa segera menjadi master baru penindik dunia setelah Xia Qingyue memisahkan diri darinya. Namun, dia tidak pernah tahu mengapa Xia Qingyue membuat pilihan itu bahkan setelah Yun Ce kembali ke wilayah ilahi timur, dan dia telah melarikan diri dari alam Dewa Bulan dengan penindik dunia. Yang bisa dia lakukan hanyalah menanggung segalanya dan memenuhi keinginan terakhirnya. Dan dia melakukannya, sampai dia bilang dia lebih suka kamu membencinya agar kamu tidak bersedih atas kematiannya. Dia berharap kamu akan melupakannya pada waktunya dan memperlakukannya hanya sebagai kenangan belaka. Tapi kenapa dia memilih mati? Mengapa? Yun Ce meraung dengan mata merah. Itu adalah pertanyaan yang bahkan tidak bisa dijawab oleh Sui Meiyin, dan hatinya terasa seperti akan meledak kapan saja. Dia hanya perlu menjelaskan beberapa kata untuk meyakinkanku tentang segalanya, kenapa dia harus memilih untuk mati. Aku sudah menanyakan pertanyaan yang sama berkali-kali, dan aku sudah mencoba mengubah pikirannya sesering itu, tapi, Sui Meiyin terisak. Dia selalu menjawab bahwa dia tidak bisa memberi saya jawaban. Dia berkata bahwa kematian adalah akhir yang harus dia pilih, dan bahwa ini adalah pemberontakan terakhirnya melawan takdir setelah tunduk padanya. Yun Ce terkejut. Pemberontakan melawan takdir. Setelah menyerahkannya, Saudari Qingyue tidak menjelaskan kepadaku apa maksudnya. Selain itu, dia sering menggumamkan banyak hal aneh ketika dia sedang tenggelam dalam pikirannya sendiri, bisik Sui Meiyin. Saya ingat dia mengatakan bahwa dia adalah orang berdosa yang tidak dapat diampuni, bahwa dia telah membawa kematian kepada adik laki-lakinya, ayahnya, dan ibunya. Yun Ce tiba-tiba mendongak dan membalas dengan suara serak, Yuanba baik-baik saja sejak aku menyelamatkannya dari kesengsaraan hampir mati. Dia tidak hanya menjadi penguasa tempat suci, dia juga memulai petualangan melintasi alam dewa sekarang. Apa maksudnya dia membawa kematian pada adik laki-lakinya? Ayahnya juga aman dan sehat di Black Moon Merchant Guild. Dia mungkin kesepian, tapi tidak ada bahaya apapun yang menimpanya. Adapun ibunya, Qianying lah yang menghukumnya, jadi apa yang dia bicarakan? Aku tidak tahu. Sui Meiyin menggelengkan kepalanya dan mengulangi 3 kata yang sudah terlalu sering dia ulangi sepanjang percakapan ini. Dia juga mengatakan bahwa kematiannya cukup untuk menjaga alam Dewa Bulan tetap aman. Namun, mata Yun Ce kehilangan warna, dan seluruh tubuhnya bergetar seperti daun. Alam Dewa Bulan adalah alam bintang pertama dan satu-satunya yang telah ia musnahkan sepenuhnya. Tidak ada dunia bintang lain yang pernah mengalami tingkat kekejaman yang sama. Dia sangat membenci Xia Qingyue sehingga saat dia melihatnya terbang untuk menemuinya, dia meledakkan semua kristal iblis kegelapan abadi yang dia peroleh dari laut tulang kegelapan abadi dan mengubah alam Dewa Bulan menjadi debu kosmik. Oh, dia sangat senang saat itu. Yang lebih menyenangkan lagi adalah menyaksikan sinar terakhir dari cahaya ungu di matanya padam menjadi lubang kosong dengan latar belakang alam Dewa Bulan yang runtuh. Dia bahkan mendengarnya bergumam tanpa perasaan pada dirinya sendiri. Apakah takdir benar-benar tidak dapat dilakukan? Apa yang telah saya lakukan? Dadanya terasa seperti diduduki oleh gunung yang tak terhitung banyaknya atau dicungkil oleh bila es yang tak terhitung jumlahnya. Tangannya telah mencengkeram tengkoraknya sebelum dia menyadarinya, dan tangannya terancam patah karena kekuatan yang mereka berikan. Dia telah melakukan yang terbaik untuk mengendalikan dirinya dan tetap tenang, tetapi kata-kata terakhir Sui Meiyin telah melenyapkan upaya itu sepenuhnya. Cahaya yang hancur di pupilnya dan auranya yang tiba-tiba runtuh membuat Sui Meiyin sangat ketakutan. Dia buru-buru memeluk Yun Ce dan berkata dengan panik, "Kakak Yun Ce,
jangan menakutiku. Itu bukan salahmu, itu sebenarnya bukan salahmu. Untuk permintaan terakhir Sister King Yue, kamu tidak bisa membiarkan dirimu hancur. Yunce mengulurkan lengannya yang gemetar dan mendorong Sui Meiyin perlahan tapi kaku menjauh darinya. Kemudian, dia bangkit dan menatap kosong ke depan. Tolong, tinggalkan aku sendiri sebentar. Setelah melontarkan kalimat yang terdengar sangat aneh sehingga membuat khawatir bahkan orang asing, Yunce dengan kaku berjalan menjauh darinya. Kakak Yunce, Sui Meiyin buru-buru bangkit dan mencoba mengikutinya, tapi sebuah tangan menangkap bahunya dan menghentikannya. Sui Meiyin berbalik untuk melihat siapa orang itu sebelum menangis, "Saudari Suanyin. Beri dia waktu yang dia butuhkan." Mu Suanyin menggelengkan kepalanya sambil melihat Yunce melangkah semakin jauh dari mereka. "Kemana dia akan pergi?" Sui Meiyin berkata sambil menangis. "Jangan terlalu khawatir, dia akan berhasil. Lagi pula, dia bukan lagi." Suaranya memudar menjadi sunyi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Pada akhirnya, Mu Suanyin menurunkan pandangannya dan berbisik, "Saya akan mengikutinya dari jauh. Selagi aku melakukannya, tolong beritahu Ratu Iblis tentang hal ini. Dia akan menemukan sesuatu." "Baik," jawab Sui Meiyin saat punggung Yunce perlahan menghilang dari pandangan mereka. "Saya bisa memata-matai jiwa seseorang, tetapi saya tidak pernah bisa melihat jiwa Sister King Yue. Aku bisa memupuk jiwa seseorang, tapi sekali lagi, satu-satunya orang yang tidak bisa kutolong adalah kakak Yunce. Ini semua salahku, andai saja aku berbuat lebih baik." "Itu bukan salahmu." Mu Suanyin menggelengkan kepalanya. "Tidak mungkin melakukan satu hal pun dengan sempurna di dunia ini. Kebetulan dengan batu citra abadi Wuxin, lebih seperti putaran takdir daripada kecelakaan." Dia memahami perasaan Sui Meiyin lebih baik dari yang dia kira. Itu karena dia juga menyembunyikan rahasia yang tidak akan pernah bisa dia bicarakan dengan Yunce. Putri yang telah hilang selamanya bahkan sebelum dia bertemu dengannya. Saat aura kacau Yunce semakin menjauh dari mereka, Mu Suanyin menyembunyikan kehadirannya dan mulai mengikutinya. Namun, dia segera menghentikan langkahnya sebelum berbalik untuk bertanya, "Meiyin, apakah kamu tahu di mana Dewa Bulan dan utusan ilahi dari alam Dewa Bulan menghilang?" Kejutan melintas di wajah Sui Meiyin sejenak sebelum dia mengangguk pelan. Sister King Yue menggunakan World Piercer untuk menciptakan ruang khusus di alam bawah yang jauh. Itu adalah pilihan terakhir jika kematiannya tidak cukup untuk menyelamatkan alam Dewa Bulan. Setidaknya, garis hidup inti dari alam Dewa Bulan akan terselamatkan. Kupikir begitu. Mu Suanyin menghela nafas pelan. Selama beberapa tahun terakhir, Qi Wuyao telah mengerahkan kekuatan dari wilayah dewa untuk mencari Dewa Bulan dan utusan Dewa Bulan yang tersembunyi, namun tidak berhasil. Itu adalah hal lain yang masih menjadi simpul yang belum terpecahkan di hati Ratu Iblis. Sekarang dia tahu yang sebenarnya. Ada satu hal lain yang diperhatikan Mu Suanyin. Xia King Yue tidak dilahirkan di alam Dewa Bulan, dan dia bahkan bukan kaisar Dewa Bulan selama lebih dari 1 dekade. Namun, dia tampak sangat terikat dan bahkan terobsesi dengan hal itu karena alasan tertentu. Alam semesta adalah tempat yang berisi wilayah bintang yang luas dan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Namun, cahayanya gagal memantulkan sedikit pun cahaya di matanya. Tubuhnya terseret oleh aliran ruang yang kacau entah kemana. Dia bahkan tidak tahu kemana dia pergi. Suatu ketika, dia percaya bahwa Xia Tiyue adalah orang yang menghancurkan bintang kutub biru. Namun, dialah yang benar-benar menabur benih kehancurannya, sementara Xia King Yue adalah pelindung diamnya yang sebenarnya.
Dialah yang memaksanya untuk berevolusi dan menempuh jalan yang seharusnya dia lalui sejak awal. Dia bahkan menyelamatkannya, kampung halamannya, keluarganya, jiwanya, segalanya. Tanpa dia bekerja keras diam-diam di belakang punggungnya, dia tetap akan kehilangan segalanya bahkan jika dia selamat dari jebakan maut. Dia masih terjebak di wilayah ilahi utara yang dingin dan terpencil saat ini, tersesat, kesepian, dan nyaris tidak bisa bertahan. Tetapi, mengapa? Mengapa Anda memilih untuk pergi tanpa memberi tahu siapapun? Saya telah menjadi pria yang Anda inginkan. Saya berdiri di ketinggian yang Anda impikan saat saya berdiri sekarang. Jadi kenapa kamu tidak di sini untuk menyaksikannya? Anda tidak bisa mengatakan yang sebenarnya pada saya saat itu karena cara terbaik untuk memacu saya berkembang adalah dengan memutuskan keterikatan dan keraguan saya sepenuhnya. Tapi mengapa Anda memilih apa yang Anda lakukan setelah itu? Apa yang sedang kamu pikul di pundakmu? Mengapa kamu tidak membiarkan aku membawanya dan menghadapinya bersamamu? Tidak peduli betapa putus asanya hal itu. Anda membuka jalan bagi saya dan membimbing saya menuju kehidupan terbaik yang bisa saya minta, tetapi mengapa Anda memberikan diri Anda akhir yang suram? Yun Che dari klan Yun memiliki istri dari klan Xia, King Yue. Dia tidak berbakti kepada mertuanya, dia bermusuhan dengan anggota klannya, dia membunuh ayah dan saudara laki-lakinya sendiri. Dia tidak berperasaan dan tidak memiliki kebenaran, dia berbisa seperti kalajengking dan ular, bahkan jika aku melakukannya menggunakan 10.000 kata, masih sulit untuk mencatat semua kejahatannya. Aku telah memutuskan untuk menceraikanmu dan kami akan memutuskan semua hubungan yang kami miliki mulai sekarang. Mulai hari ini dan seterusnya, kita tidak berutang apapun kepada satu sama lain selain kebencian, kebencian yang akan terus berlanjut selamanya. Hahaha, Yun Che tertawa, tapi itu lebih menyedihkan daripada air mata. Butir-butir darah merah mengalir ke bibirnya yang bergerak-gerak lagi dan lagi. Dia telah menyelamatkan seluruh hidupnya. Tapi dia hanya meninggalkannya dengan tatapan yang paling penuh kebencian, kutukan yang paling keji, dan kehancuran semua yang dia hargai. Yang lebih menyayat jiwa adalah kenyataan bahwa dia telah pergi selamanya, jadi tidak ada sedikit pun kesempatan baginya untuk menebus kesalahannya atau menebus dosa-dosanya. Sebelum dia menyadarinya, dia telah tiba di tempat yang sangat sunyi. Sejauh ini, itu adalah wilayah bintang paling kosong di wilayah ilahi timur yang luas. Beberapa bulan yang lalu, dia menjelaskan kepada Yun Wuxin dengan nada paling tenang dan acuh tak acuh bahwa itu adalah lokasi bekas alam Dewa Bulan. Pada saat itu, tidak ada setitik pun bekas alam bintang yang dapat ditemukan. Itu benar, kemanapun dia memandang, tidak ada jejak alam Dewa Bulan yang dapat ditemukan lagi. Yun Che mengulurkan tangan gemetar ke arah kekosongan di depannya. Dahulu kala, disinilah letak alam bintang yang dia perintahkan, ruang yang sudah lama dia tinggali. Jari-jarinya berangsur-angsur kehilangan kekuatan, tetapi dia tidak bisa lagi menyentuh setitik pun kehadirannya. Pikiran dan tubuhnya melayang sekali lagi. Ketika dia sadar kembali setelah waktu yang tidak ditentukan kemudian, dia menemukan bahwa dia sedang berdiri di wilayah bintang kosong lainnya. Disinilah dia, Qianye Yinger dan Xia King Yue bertarung satu sama lain sampai mati. Akibatnya, semua planet dan bintang di wilayah bintang sekitarnya telah hancur. Dengan kekuatanku saat ini, aku hanya dapat mempertahankan wilayah ilahi ini selama 100 napas. Saat itu, Xia King Yue telah menyalakan vitalitasnya untuk menciptakan domain ilahi tiang ungu yang sangat kuat segera setelah pertempuran dimulai.
Dia bahkan berhasil merugikan dirinya dan Qianye Yinger untuk sementara waktu. Kemudian, dia menghabiskan hampir seluruh kekuatannya untuk mencoba membunuh Qianye Yinger. Dia telah menjatuhkan hukuman mati pada dirinya sendiri sejak awal. Semua yang dia lakukan selama pertempuran hanyalah untuk membunuh Qianye Yinger. Qianye Yinger sekarang adalah budakmu. Anda dapat memerintahnya, memanfaatkannya, melampiaskan kemarahan Anda padanya, mempermalukannya, dan mencabulinya sesuka Anda. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan padanya. Tapi ada sesuatu yang harus kamu ingat. Dia tetaplah seseorang yang harus aku bunuh. Menjadikannya budakmu dengan rencanaku ini bukan berarti aku tidak ingin membunuhnya. Sebaliknya, itu hanya berarti aku tidak bisa membunuhnya sekarang. Apapun yang terjadi di antara kalian berdua bukanlah urusanku. Tapi, kamu pastinya tidak boleh mengembangkan perasaan apapun padanya. Terlebih lagi, Anda pastinya tidak boleh memiliki anak bersamanya. Memahami, 1000 tahun dari sekarang, Qianye Yinger harus mati di tanganku. Pada hari itu, setelah mengantar Qianye Yinger ke penjara bulan ungu, Xia Qingyue menusukkan pedang ilahi tiang ungu ke tengah punggungnya. Itu adalah pukulan yang bisa melukai parah atau bahkan membunuh Qianye Yinger secara langsung. Namun, dia telah memblokir serangan itu dengan tubuhnya sendiri dan mendapatkan lubang berdarah di pinggang atas usahanya. Kemudian, serangan baliknya telah melukai Xia Qingyue dengan parah dan menyebarkan darahnya ke seluruh ruangan. Dia tampak seperti tidak bisa merasakan sakit apapun meskipun lengan pedangnya dirusak oleh serangannya, dan cahaya dari alam dewa bulan yang runtuh menyinari kulitnya yang pucat pasi. Dia bertanya dengan suara yang begitu cepat hingga hampir hanya sesaat. Yunce, apakah kamu masih ingat sumpah yang kamu buat padaku saat itu? Alam dewa bulan yang paling ingin dia lindungi. Qianye Yinger yang paling ingin dia bunuh. Setiap sudut jiwanya terasa seperti dicabik-cabik dan dimakan hidup-hidup. Iya. Darah mengalir di sela-sela giginya, pupil matanya membesar dan berkontraksi secara tidak wajar, dan erangan menyakitkan yang hanya bisa digambarkan sebagai tidak manusiawi keluar dari tenggorokannya. Hari itu, setiap pukulan, setiap ledakan yang dia lakukan padanya, semuanya kembali menyiksa hati dan jiwanya seperti siksaan terburuk di seluruh dunia. Ketika dia mendongak kesakitan tanpa suara, dia merasa hampir bisa melihat Xia Qingyue yang berlumuran darah lagi. Dia telah melukiskan gambaran kesepian, kedinginan, dan kesuraman yang tak terbatas saat dia terbang menjauh darinya dengan gaun merahnya yang berlumuran darah. Dia terbang tanpa berpikir panjang mengejar ilusi itu, berharap menemukan jejak sekecil apapun dari dirinya bertahun-tahun yang lalu. Akhirnya, dia meninggalkan wilayah ilahi timur dan tiba di alam dewa awal mutlak. Kabut putih mengelilingi jurang ketiadaan. Dia berdiri di tepinya dan menyaksikan jurang maut yang mengubah segalanya menjadi tidak ada apa-apanya. Ini adalah kuburan yang dia pilih untuk dirinya sendiri. Dia dan Xia Qingyue tumbuh bersama di Floating Cloud City. Namun, ingatannya yang paling jelas tentang wanita itu adalah dirinya dalam gaun pengantin merahnya. Itu terjadi 16 tahun yang lalu. Segala hal sebelumnya, ingatan masa kecil dan masa remajanya tentang dirinya, kini menjadi kabur. Ironisnya, kenangan terakhirnya tentang wanita itu juga tentang dirinya yang mengenakan gaun merah. Dalam satu kenangan, dia tampak secantik dewi yang turun dari surga. Di sisi lain, dia tampak seperti patung retak yang tertambat di ambang kehancuran. Yunce, ingat ini. Pada akhirnya, aku tidak mati di tanganmu. Bang! Yunce berlutut tanpa daya. Pada titik ini,
Bahkan keputusasaan abu-abu di matanya memudar sedikit demi sedikit menjadi kehampaan yang tidak berjiwa dan tidak ada artinya. Peluangnya sangat kecil, tapi kamu tahu bahwa ada kemungkinan aku akan mengetahui segalanya suatu hari nanti, itulah sebabnya kamu menghabiskan kekuatan terakhirmu untuk melepaskan diri dari cengkeramanku dan bunuh diri sebelum aku bisa. Kamu tidak pernah berhenti memedulikanku bahkan di saat-saat terakhirmu. Saya, Yun Che. Dia tidak yakin apakah dia berhalusinasi, tapi dia pikir dia mendengar suara terkejut dan tidak percaya dari seorang wanita. Jun Silei tidak bisa mempercayai mata atau indranya ketika dia tiba dan melihat Yun Che yang berlutut dan gemetar. Dia tidak bereaksi terhadap kedatangannya atau suaranya, dan tangan itu mencengkeram tempat di mana jantungnya tidak berdarah dan tegang hingga mencapai titik puncaknya. Sepertinya dia mencoba mencakar jantungnya dengan tangan kosong. Apakah kamu baik-baik saja? Jun Silei mengambil 2 langkah ragu-ragu ke depan, tapi dia membeku seperti kelinci yang ketakutan ketika dia akhirnya melakukan kontak dengan auranya. Dia tidak terluka dimanapun, tetapi auranya telah berubah menjadi kekacauan total. Kulitnya sangat pucat hingga menyerupai kertas lilin. Jun Silei tidak tahu harus berbuat apa. Dia adalah Kaisar Yun, penguasa 4 wilayah ilahi. Apa yang bisa membuatnya? Tiba-tiba, wajah pucat Yun Che memerah. Kemudian, dia memuntahkan aliran darah yang sangat panjang ke jurang ketiadaan yang tak berdasar di depannya. Ketika sisa-sisa warna terakhir pada pupil matanya memudar sepenuhnya, dia terjatuh ke depan seperti boneka tak bernyawa. Yun Che, Jun Silei berseru kaget. Akhirnya membuang keraguannya, dia bergegas maju untuk menangkapnya sebelum dia jatuh ke tanah. Karena dia bereaksi secara naluriah, dia tidak menyadari bahwa dia telah memposisikan dirinya sedemikian rupa sehingga wajah Yun Che akan jatuh tepat di atas dadanya. Untuk sesaat, Jun Silei membeku dan tidak bisa memproses apa yang baru saja terjadi padanya. Ketika dia sadar dan mencoba mendorong Yun Che menjauh, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bergerak sama sekali. Setelah menggeser kepala Yun Che dari dada ke lutut dengan sedikit panik, dia menemukan bahwa dia telah jatuh pingsan. Namun, bahkan dalam keadaan ini, dia mengertakkan gigi, dan raut wajahnya berubah kesakitan tak terkendali. Bekas gigitan berdarah di bibirnya hanya membuat situasi ini semakin mengejutkan. Di belakangnya, kehadiran kuno perlahan mendekat. "Tuan," Jun Silei bertanya dengan bingung, apa yang terjadi padanya? Jun Wuming menghela nafas kecil sebelum menjawab, sakitnya begitu parah seolah-olah jiwa terpenggal, dan hati terbakar. Dia pasti menderita trauma psikologis yang parah. Trauma psikologis. Jun Silei memandang pria di bawahnya dan merasakan sakit yang jarang terjadi. Dengan tinggi badan dan pengalaman hidupnya, satu-satunya orang yang bisa menyudutkannya sejauh ini adalah dirinya sendiri, kata Jun Wuming dengan nada suram. Jika aku harus menebaknya, dia mungkin menyadari bahwa dia terlibat dalam sesuatu yang dia benar-benar tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Dia tanpa sadar membelai pipinya dalam upaya untuk mengurangi rasa sakit dari fitur memutarnya. Terlepas dari jawaban tuannya, dia masih tidak bisa membayangkan hal yang telah mendorongnya sampai pada keadaan ini. Dia tidak dapat disentuh baik dalam hal kekuasaan dan status saat ini, jadi apalagi yang tersisa di alam semesta ini yang dapat menyakitinya. Untuk apa dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri?